rencana pembelajaran semester terkait dengan teori optimasi, yaitu di sini capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu mampu memformulasikan penyelesaian masalah optimasi. Optimasi itu mengoptimalkan maksimum atau minimum ya. Kemudian mampu menggunakan metode yang tepat untuk mencari solusi optimum. Kemudian mampu mengidentifikasi, formulasi, dan menyelesaikan masalah terkait dengan metode optimasi. Mampu menggunakan teknik komputasi ya, teknik komputasi khususnya aplikasi ya. Ini tentu nggak semuanya, tapi yang berkaitan ya dengan teori optimasi. Referensi utamanya adalah buku Operation Research, yaitu Hamdi Ataha, Person Prentice Hall, New York. Ya, bukunya silakan bisa di-download di ini ya, di link sudah saya bagikan, yaitu di pertemuan pertama. Kemudian referensi yang kedua ini adalah Operation Research Using Excel, pendekatan studi ya, studi kasus. Ya. Itu referensi utamanya buku Hamdi Ataha. Ya, kemudian tadi itu. Yang kedua tadi Operation Research ya. Nah. Berikutnya adalah di pertemuan-pertemuan awal kita akan bahas mengenai konsep program linear. Program linear ini perluasan dari aljabar linear ya, atau sistem persamaan linear. Kemudian kita dapatkan penyelesaian atau solusinya, solusi visible-nya, kemudian kita bisa mendapatkan solusi optimalnya. Nah, dalam hal ini kemudian kita nanti bisa alat bantunya menggunakan software Excel Solver, dan AMPL ya. Diperkenalkan oleh Asprak. AMPL itu adalah alat bantu untuk berbasis cloud, yaitu Google Colab ya, Google Colab. Jadi basis Google Colab, nanti ada sintak atau alat bantunya. Itu kemudian mampu menyelesaikan permasalahan dengan metode simplex. Metode simplex penyelesaian daripada program linear. Di sini ada metode Big M, metode 2 fase, tapi kita mungkin hanya satu saja di sini, metode Big M-nya. Kemudian juga mampu menyelesaikan sensitivitas dan dualitas ya. Dualitas itu maksimum menjadi minimum dan minimum menjadi maksimum ya. Nah, itu membuat persamaan dualitasnya. Kemudian masih sama ya, analisis sensitivitasnya. Kemudian menyelesaikan masalah transportasi yaitu nanti ada model transportasinya, ada metode NWC. NWC itu adalah northwest corner atau kita sebut dengan pojok kiri ya, metode pojok kiri atas. Kemudian ada metode Vogel, yaitu metode untuk mendapatkan solusi optimal ya. Kemudian bisa mencoba menggunakan menyelesaikan software juga. Berikutnya adalah mampu menyelesaikan persoalan transportasi, yaitu dapat menentukan biaya optimum. Kemudian ada juga metode assignment atau penugasan, hampir sama sebenarnya, cuma dia metode
semacam penugasan pengiriman barang dan seterusnya. Ya. Kemudian ada juga menyelesaikan permasalahan jaringan dan proyek, yaitu PERT dan CPM. Ya. Ini cuma minimalis sedikit, dan yang terakhir mampu menyelesaikan goal programming. Gitu ya. Nah, ini adalah RPS-nya, ya, rencana pembelajaran semesternya terkait dengan teori optimasi. Buku panduannya yang tadi di sini, Operation Research Hamdi Attaha, dan di sini per babnya bisa dilihat ada ini yang bab 1 mengenai Operation Research, kemudian yang kedua mengenai pemodelan pemrograman linear, kemudian yang ketiga metode simplex dan sensitivitas analisis, kemudian berikutnya adalah yang keempat dualitas, ya, ini dualitas dan sensitivitas analisis, ya. Yang kelima model transportasi, ya, dan tipe-tipenya. Yang keenam model network, sama model network juga dan tipe-tipenya begitu. Kemudian model network di sini nanti ada yang sudah kita ketahui, mungkin sebagian semacam spanning tree, ya, pohon rentang atau merentang gitu. Kemudian rute terpendek, ya, shortest rute terpendek. Kemudian juga maksimal flow model, ya, model aliran maksimal. Jadi dari satu jaringan, dari sumber ke terakhir, model maksimumnya alirannya berapa gitu. Kemudian ada CPM dan PERT, ini model project, ya. Project siapa, mana pekerjaan yang bisa dikerjakan berbarengan, mana pekerjaan yang bisa didahulukan. Dan yang terakhir ada advanced linear programming. Nah, ini lebih ke pengayaan, dan goal programming juga lebih pengayaan, nanti sesuai dengan mingguannya. Ya, kalau memang masih ada yang kosong, kita lanjut ke advanced linear programming atau nanti goal programming-nya. Jadi kurang lebih sampai bab 6, ya, materinya. Gitu. Nah, itu barangkali untuk rencana pembelajaran semesternya. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Dada? Cek, suara saya masih jelas, ya? Masih Pak. Masih Pak. Saya mau nanya Pak. Halo. Saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Tadi kan saya masuk, ya Pak. Jadi teori optimasi ini tentang pengoptimalan sesuatu gitu Pak. Jadi kayak sebuah tindakan di mana ada pilihan gitu. Ya. Jadi kayak teori optimasi itu kayak sesuatu yang sebenarnya beberapa pilihan, cuman dicari yang paling optimal gitu, seperti kayak jalur rute itu, seperti itu Pak. Ya, ya betul. Jadi semuanya terkait dengan pada akhir tujuannya adalah maksimum atau minimum, ya. Nah, jadi begitu. Jadi waktu kita belajar kalkulus sebenarnya ada bagian dari teori optimasi yang yaitu turunan pertama, ya, atau titik puncak, ya, itu kan maksimal, ya. Maksimal daripada suatu fungsi. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari teori optimasi, gitu ya. Jadi ada beberapa tipe nanti dijelaskan, ya, berbagai tipe daripada teori optimasinya. Nah, di sini kita nanti akan lebih ke program linearnya atau perluasan dari aljabar linear. Jadi kalau aljabar linearnya
sudah paham ya sebenarnya hampir sama. Kalau aljabar linear itu adalah persamaan. Nah, kalau di teori optimasi dia pertidaksamaan yang digunakan. Jadi misalkan 2 buku, 1 pensil, harganya adalah 10.000. Nah, itu adalah aljabar linear. Tapi kalau 2 buku, 1 pensil, kurang dari 10.000. Nah, 10.000 itu maksudnya adalah uang yang kita miliki gitu. Jadi ada berapa buku dan pensil yang bisa kita beli dengan harga uang 10.000. Nah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira untuk apa namanya itu program linear terkait dengan teori optimasi. Nah, jadi yang pertama nanti kita akan membahas di pertemuan berikutnya yaitu mengenai program linear. Tapi untuk sekarang kita bahas dulu mengenai riset operasi gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya, permisi Pak, izin apakah sudah absen? Belum ya? Belum absen, nanti absennya nanti aja belakangan. Ya, kemudian untuk perkuliahan seperti biasa saya menyediakan untuk reportnya. Silakan kalau saya bagikan linknya untuk silakan untuk dipelajari ulang. Mau di-subscribe atau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting ya itu kalau ada bahan pembelajarannya bisa untuk diakses kembali. Silakan Rina kalau ingin bertanya. Ya, sedang menulis ya. Jadi saya menjelaskan dulu untuk penilaian itu konteksnya penilaian itu sama ya antara teori dan praktikum. Nilainya digabung totalnya adalah 100%. Jadi kalau nilai teori grade-nya A, praktikum juga grade-nya A, itu otomatis ya. Nah, teori nilainya AB, praktikum juga nilainya AB. Nah, jadi untuk upload nilai itu satu Excel yang sama. Jadi komponennya 100% ini komponennya apa aja? Nah, di sini terbagi menjadi ya UTS, UAS ya, kemudian praktikum, tugas, satu lagi presensi. Nah, ini untuk presensi, untuk karena ada praktikumnya, presensinya saya memberikan persentasenya kecil ya, 5%. Ya. Kemudian untuk UTS-nya 25, tugasnya 25, praktikumnya 35. Karena effort-nya ini lumayan besar juga di praktikum. Jadi kemudian di tugas nilainya adalah 10%. Jadi kalau mahasiswa di sini, kalau praktikum kan ya istilahnya selama melakukan tugas praktikum, mengerjakan dengan baik, ya harusnya nilainya bisa penuh lah. Jadi artinya ini kalau presensi kemudian digabung praktikum sama tugas saja ini udah 50%. Jadi nyaris untuk nilainya mungkin akan bagus seharusnya ya. Akan bagus walaupun UTS sama UAS-nya juga mungkin nilainya biasa-biasa saja. Jadi itu kira-kira gambarannya. Nah, jadi dari seluruh nilai ini baru nanti akan jadi nilai teori atau nilai praktikum yang akan diupload gitu ya, nilai totalnya. Dan nilai praktikum ini nanti ditentukan dari nilai akhir daripada asprak. Di aspraknya Bapak ada kuis, ada apa segala macam, ini nilai praktikum semuanya dari asprak ya. Ada tugas dari asprak yang masuknya ke sini semua. Ada presensi juga. Kalau presensi otomatis ya dari sistem. Nah, jadi itu, tapi 5% tadi. Selama grade-nya
diupayakan grade-nya sama. Tapi kalau nggak hadir, ya itu bisa jadi nilainya kurang ya. Kalau teori nggak hadir, saya lebih bukan boleh nggak hadir ya, tapi ini ya video pembelajarannya tersedia ya. Kalau kurang kehadiran di mata kuliah teori, saya lebih toleran ya. Tapi kalau di mata kuliah praktikum nanti berpengaruh terhadap nilai praktikum, gitu ya. Nah, demikian untuk penilaian. Ada pertanyaan? Ya, dari Nggak ada, Rina, Pak. ya. Nggak ada. Dari Rina, pertanyaannya optimasi kan diambil dari kata optimal. Apakah sama dengan maksimal? Beda ya. Yang namanya teori optimasi yaitu dari kata yang betul tadi, optimasi, ini akar katanya sama, optimal. Nah, optimal ini maksudnya bisa maksimal, bisa minimal ya. Nah, jadi kita berbicara tentang ini. Bisa maksimal, bisa minimal. Jadi ada tujuannya terlebih dahulu ya. Yang ingin nanti ditentukan kita ingin memaksimalkan apa atau meminimalkan apa. Contohnya secara tidak sadar ataupun sadar kita sering melakukan optimasi sebenarnya, yaitu memaksimalkan sumber daya. Sumber daya itu misalkan kita punya uang, nah makanya kita perlu belajar. Kita punya uang 1 miliar. Nah, punya uang 1 miliar ini kan sebenarnya secara teori bisa kita betul-betul punya, bisa juga kita belum punya. Nah, tapi kalau kita punya teorinya, sudah paham, maka kita bisa memaksimalkan 1 miliar ini kita akan gunakan. Ini selama kita belum punya kematangan atau kemampuan dalam mengelola tadi, kita mau memaksimalkan potensi 1 miliar itu, ya sebenarnya nggak akan bisa. Karena idenya itu nggak nyampe gitu. Nah, kira-kira gitu gambarannya. Jadi maksimal dan minimal ini selalu kita gunakan. Nah, contohnya selalu kalau minimal itu kita sering ingin beli sesuatu pasti cari yang murah ya. Makanya sering belanjanya di Shopee ya, atau belanja online ya, karena yang minimal atau yang murah. Nah, nggak salah juga. Nah, tapi dalam banyak hal, banyak juga orang yang sebenarnya nggak peduli dengan harga yang minimal tadi atau yang online, karena dia butuhnya langsung gitu. Ketika dia ingin sesuatu itu dia ingin supaya segera, makanya di sini ada pilihan offline misalkan kalau toko. Kemudian dia nggak terlalu mempedulikan masalah harga, dia bisa beli walaupun harganya lebih mahal gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi memaksimalkan sesuatu atau meminimumkan sesuatu. Nah, kemudian secara umum biasanya maksimal atau minimal itu kita memaksimalkan sumber daya, ya, memaksimalkan sumber daya, ya, meminimalkan biaya. Nah, secara umum gitu. Ya, ya, gitu ya. Nah, kita lihat dari contohnya ya. Ini belum dijelaskan kepada materinya. Itu ya, Rina. Nah, layar saya terlihat ya di mahasiswa ya. Terlihat, Pak. Terlihat, Bapak. Oke, untuk slide-nya bisa di-download ya, nanti ini sudah saya bagikan. Untuk pertemuan pertama ini kita berbicara mengenai teori optimasi dulu, kita tidak menghitung dan tidak juga melakukan pemrograman seperti itu ya, tapi wawasan mengenai teori optimasinya. Nah, gitu. Nah, pertama mengenai
riset operasi dia muncul definisinya ini pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan. Nanti ada contohnya yang menarik ya sebenarnya. Ya, nah, jadi pendekatan ilmiah, jadi ilmiah terukur ya. Nah, ini ilmiah terukur dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan ilmiah, maka dia hasilnya juga terukur juga, karena pendekatan sains itu pendekatan yang sangat terukur dan bisa diuji seperti itu. Nah, kemudian sejarah singkatnya itu berawal pada Perang Dunia Kedua dengan berawal pada Perang Dunia Kedua, di mana khususnya peperangan itu menyedot banyak sumber daya sehingga dilakukanlah penyesuaian atau pengendalian daripada sumber daya. Ya biasanya ada makanan, stok makanan, kemudian juga ada persenjataan dan lain sebagainya. Nah, sehingga mengoptimalkan penggunaan materi perang secara ilmiah, harusnya dihitung seperti itu ya. Kemudian setelah perang maka prinsipnya diadopsi oleh sektor sipil, dikembangkan ya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, banyak sekali perusahaan menggunakan ini ya, menggunakan konsep optimasi pastinya. Semua bidang pasti menggunakan konsep optimasi. Cuman cara menggunakan optimasinya itu yang apakah itu konsep yang digunakan seperti apa ya. Dalam manajemen kepemimpinan misalkan punya universitas, rektor dan sekolah segala macam itu pasti menggunakan optimasi gitu, optimasi biaya karyawan, biaya logistik dan seterusnya. Hanya saja pemodelannya itu menggunakan model yang mana. Nah, tujuannya adalah membantu manajer, leader, pemimpin ya dalam mengambil keputusan terbaik ya untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi ini ada sumber daya yang terbatas. Ya. Jadi sumber daya yang terbatas itu dioptimalkan atau dioptimalkan tadi bisa maksimum bisa minimum tergantung dengan tujuannya. Ya, nanti kita ada contohnya. Nah, 3 komponen utama dalam riset operasi. Nah, yang pertama adalah alternatif. Apa itu alternatif? Yaitu keputusan yang ada, maksudnya yang bisa dilakukan itu dari kondisi itu keputusan apa aja, gitu ya. Yang kedua adalah constraint, kendala, batasan. Ini constraint, kendala, batasan. Jadi dipahami nanti dari real case-nya itu apa aja keterbatasannya, kendala. Kalau dalam penelitian itu kan bahasanya adalah batasan masalah gitu ya. Nah, dalam hal konteks riset operasi, constraint itu dia dibuat ilmiah. Misalkan ada kendala waktu, ada kendala sumber daya. Ya kayak contohnya tadi kalau misalkan saya beli 2 buku, 1 pensil, saya tulis 1 pensil sama dengan 10.000. Nah, ini artinya saya memiliki uang 10.000. Bukan saya memiliki uang 10.000, tapi kalau saya beli 2 buku plus 1 pensil itu harganya 10.000. Nah, ini namanya sistem bersama linear nanti jatuhnya. SPL. Nah, kalau saya gunakan di program linear di sini 2 buku plus 1 pensil, nah kurang dari 10.000. Nah, ini artinya udah berbeda. Artinya saya punya uang 10.000. Berapa banyak buku yang saya bisa beli, kemudian berapa banyak pensil yang bisa saya beli karena harganya berbeda. Nah, kira-kira begitu. Nah, disinilah yang namanya nanti ada keterbatasan sumber daya. Ini sumber daya adalah uang. Tuh, uang misalkan ada keterbatasan yang lainnya apa sumber daya gitu ya. Yang ingin dimaksimalkan ini
buku sama pensilnya berapa banyak yang ingin dibeli. Ini namanya tujuan. Itu nanti berapa buku dan berapa pensil yang ingin yang bisa didapatkan gitu dengan uang 10.000. Kira-kira begitu. Tujuannya sudah tadi, tujuannya maksimum untuk minimumkan, batasannya sudah juga, ini batasan constraint. Yang namanya kurang dari, ini kurang dari, lebih dari, nah itu namanya batasan atau constraint atau kendala. Sedangkan alternatif di sini tidak ditulis secara langsung, jadi dia alternatif ini, keputusan ini didapatkan nanti dari hasil ini, dari hasil menggabungkan antara batasan dan tujuannya. Nanti dilihat satu persatu, oh ini yang bisa dilakukan, ini yang bisa dilakukan, maka ada beberapa pilihan tindakan, 1, 2, 3, 4. Nah, oh ternyata kalau melakukan tindakan 1, ternyata harganya 10.000, tindakan 2 harganya 12.000, tindakan 3 9.000, tindakan 4 15.000. Nah, tujuannya apa? Maksimum. Nah, berarti ini solusinya. Tujuannya apa? Minimum. Nah, berarti ini solusinya. Gitu ya. Dan tenang aja, ini karena belum kelihatan contohnya, nanti ada contoh di belakang. Nah, ini untuk gambaran umum contoh pembelian tiket pesawat. Ya, perjalanan ini kondisionalnya ya. Kondisional itu artinya kondisi real, kondisi yang sedang terjadi pada saat ini ya dibuat itu. Jadi kita kondisionalnya itu harus kita pelajari dulu, harus kita pahami dulu. Di sini diberikan kondisinya perjalanan bisnis 5 minggu ya. 5 minggu dan ditentukan nih pergi. Nah, ini batasan berarti perginya Senin, pulangnya Rabu. Kemudian tiket yang ada. Tiket yang ada tuh PP pulang pergi reguler adalah $400. Kalau beli tiket PP yang melewati akhir pekan, maka diskon 20. Nah, kalau tiketnya satu arah itu 75% lebih murah ya. Nah, kalau beli sekali misalkan ini kayak mau mudik misalkan mau beli sekali doang, ya mungkin harganya anggap aja 1 juta ya. Tapi kalau beli PP pulang pergi sekalian 1.500.000. Harusnya kan kalau PP itu 2 juta nih. 1 juta pergi, 1 juta pulang, 2 juta. Nah, lebih murah. Lebih murah kalau PP. Nah, ini bahasanya sama. Kalau beli satu arah, ini satu arah, itu diskon harganya 75% daripada ini. Gitu ya. Itu contoh aja. Kita bisa memahami kondisi realnya. Nah, kalau kita lihat di kalender, anggap aja nih kalender di 5 minggu perjalanan dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau saya mulai belinya Senin, berangkatnya Senin, pulangnya Rabu, nah ya masih minggu yang sama, maka dia harganya adalah 2 ke 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30, dan tanggal 1. Nah, maka dia harganya $400 kali 5, yaitu 2.000 $2.000 yang ini, yang pertama. Kalau saya membeli yang kedua, kalau saya belinya melewati akhir pekan. Nah, melewati akhir pekan, contohnya tadi, tadi perginya hari Senin, pulangnya Rabu. Nah, misalkan belinya Senin itu tanggal 2. Jadi beli dulu yang Senin ini beli searah dulu. Searah, berarti searah kan harganya ini tadi ini 300 ya. Nah, 300. Nah, kemudian beli yang melewati akhir pekan pulangnya. Nah, beli yang pulangnya. Jadi tadi belinya tanggal 2, kemudian beli lagi tanggal 4, pulangnya ke Senin, berarti 49, 11, 16, 18, 23, 25, 30.
Jadi ada berapa? Ada 4 tiketnya. Nah, ini ada 4 tiket PP ya, yang melewati akhir pekan. Gitu. Dan yang terakhir, yang pulangnya doang. Ini berangkatnya doang, ini pulangnya doang. Nah, jadi harganya adalah tuh lebih murah, harganya $1.880. Atau alternatif yang ketiga, beli semuanya yang melewati akhir pekan, yaitu 5 kali 400 kali 0,8. 400 kali 0,8 atau 1.600. Bagaimana maksudnya melewati akhir pekan? Jadi beli tanggal 4, pulang tanggal 9, beli tanggal 11, pulang tanggal 16. Ini pulang, ini pergi, ini pulang, ini pergi, ini pulang, ini pergi. Nah, yang awal tadi tanggal 2 dengan tanggal 1-nya, tanggal 1 bulan berikutnya. Ya, beli tanggal 2, pulang tanggal 1. Ini kan melewati akhir pekan ya juga. Gitu. Jadi dibeli sekaligus gitu. Nah, kira-kira gambarannya begitu. Beberapa alternatif. Nah, ini contohnya saja. Ada beberapa alternatif pembelian, maka ini kalau kita tujuannya adalah meminimumkan biaya harga yang ini. Tujuannya adalah meminimumkan biaya, kemudian tadi batasannya ini harus berangkat Senin dan pulang Rabu, ya. Kemudian tadi alternatif tindakannya beli 5 reguler, kemudian kombinasi tiket satu arah dan tiket melewati akhir pekan, atau membeli semuanya yang melewati akhir pekan. Oke. Ada pertanyaan? Nanti. Oh iya. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, itu contohnya ya. Ini juga jangan terlalu masih bisa diikuti, untuk disimpan istilahnya. Coba dipahami, karena untuk perhitungan kita menggunakan aplikasi nanti ya. Nah, contoh yang lainnya adalah masalah taman. Taman ini maksudnya membuat taman persegi panjang dengan pagar sepanjang ini 100 feet ya, kalau di ini kita 100 meter, tapi kalau di buku referensinya 100 feet. Nah, alternatifnya banyak sekali taman yang bisa dibuat dengan panjangnya, kita punya sumber dayanya 100 feet atau 100 meter. Dari yang paling kecil mungkin hanya di sini 10 panjangnya, lebarnya 20. Ini kan baru kepakai 40, 50, 60. Nah, ini boleh. Nah, karena sumber daya yang dimiliki adalah 100 gitu. Nah, jadi bisa berbagai macam yang dibuat. Nah, yang jelas ukuran keliling taman adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ya. Baik width dan height ya. Nah. Nah, demikian
Jadi keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kita mau memaksimalkan luasnya. Memaksimalkan luas. Luas itu panjang kali lebar, di sini adalah W kali H, width kali height ya, bahasa Inggris, panjang kali lebar. Nah, ini memaksimalkan luas ya. Jadi ada 100 feet memaksimalkan luas. Nah, kalau kita alternatif solusinya itu kan banyak sekali itu. Tapi kalau kita coba-coba tadi, ini kita kasih panjangnya 10, tingginya 40, panjang lebarnya 40 ya. Nah, ini kan berarti baru kepakai berapa tuh kelilingnya. Keliling itu tadi sumber daya ya, karena ini memiliki pagar 100 meter. Pagarnya 100 meter, jadi kalau panjangnya 10, lebarnya 40, maka 2 kali 10 tambah 40, 50. Nah, ini 100, betul ya. Ini 100 pagarnya atau kelilingnya. Nah, tapi luasnya bagaimana? Luas itu kan panjang kali lebar. 100 kali 40, yaitu nilainya adalah 400. Ini juga kalau 20 sama 30, 2 kali panjang tambah lebar. Ini kan 50 nih, kalau ditambah keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Artinya 2 kali 20 tambah 30 atau 50 sama dengan 100 ya, kelilingnya. Tapi luasnya berapa? 600. Nah, ini luasnya ternyata berbeda-beda. Nah, maka luas yang terbaik, yang optimal, yang maksimal gimana? Yang ini, 625. Ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini nah, bagaimana cara mendapatkan luas terbaiknya? Nah, dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode kalkulus ya. Nah, metode kalkulus, kalau masih ingat di pelajaran kalkulus, ini luas, panjang kali lebar, kemudian disubstitusi di sini, ini panjang kali lebar ya, kemudian disubstitusi kelilingnya adalah ini, keliling itu berarti panjang kali lebar sama dengan 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 100, berarti panjang tambah lebar sama dengan 100 bagi 2 atau 50, kemudian lebarnya adalah 50 dikurangi panjang. Nah, substitusi ke sini. Maka panjang kali lebar. Lebar itu 50 dikurangi P. Nah, dapatkanlah 50P dikurangi P kuadrat. Nah, ini luasnya. Untuk mendapatkan luas maksimum atau luas minimum, maka digunakan turunan pertama. Kalau masih ada yang ingat ya. Turunan pertama dari ini adalah 50 kurangi 2P sama dengan 0. Dan didapatkan 2P sama dengan 50, P-nya sama dengan 25. Nah, ini dia panjangnya 25, lebarnya juga lebar 50 dikurangi P atau 50 dikurangi 25 sama dengan 25. Nah, ini makanya panjang dan lebarnya adalah 25. Nah, ini adalah model penyelesaian optimal di model kalkulus ya, kalkulus diferensial atau turunan ya. Nah, kita tidak menggunakan tipe ini, tapi kita perlu tahu bahwa oh ini modelnya penyelesaian optimalnya model apa ya? Model program linear atau model kalkulus. Nah, gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah model di sini model luas taman di sini adalah model kalkulus atau diferensial. Nah, dan yang terakhir ini contoh langsung ya. Ya. Nah, ini contoh model yang coba saya ambil ya, yaitu apalagi kondisi misalkan mau mudik seperti sekarang ini. Nah, seorang perantau di Jakarta ingin pulang mudik ke Padang, Sumatera Barat, tersedia beberapa pilihan moda transportasi dengan karakteristik berbeda. Yang jelas misalkan menggunakan pesawat, ada bisa menggunakan kereta api. Kalau ada jalurnya, saya nggak tahu apakah ada jalur yang ini. Kalau dari Jakarta sampai ke pelabuhan Tanjung
merak ya, merak. Merak ada ya dari Bakahuni. Saya nggak tahu apakah ada atau tidak ke sana ya, sampai ke Padang. Yang jelas itu menggunakan kereta api, kemudian bus, kemudian kapal laut barangkali, dan mobil pribadi dan kombinasi antar moda. Nah ini namanya alternatif keputusan ya yang bisa dilakukan. Jadi, sedangkan ini kondisi kondisional tadi. Kemudian tujuannya apa? Biasanya meminimumkan biaya total perjalanan. Nah, batasannya apa? Nah, biasanya kita dibatasi oleh pertama anggaran. Kita punya anggarannya berapa yang kita budgetnya. Kemudian total waktu perjalanannya berapa lama yang bisa kita tolerir gitu ya. Kita mau pulang kampung, kalau misalkan nggak terbatas oleh waktu, misalkan ini mau mudik ini nggak apa-apa lah ini juga nyampe-nya misalkan karena libur misalkan nyampe-nya setelah lebaran. Nah biasanya kalau kita mudik biasanya sebelum lebaran tuh harus sudah di rumah biasanya. Jadi itu alternatifnya. Jadi ada batasan waktu tuh maksimal di dalam perjalanan berapa hari gitu. Kemudian kenyamanan dan kenyamanan juga ada kenyamanan dan keamanan ya. Nah jadi keamanan misalkan mudik paling murah dimanapun, nah biasanya alternatifnya adalah motoran, ya. Nah tapi banyak juga yang tidak merekomendasikan karena dia faktor keamanannya itu besar, ada faktor risiko, ya, besar. Nah, mudik menggunakan mobil pribadi, ya secara faktor risikonya lebih kecil daripada motor, tapi tetap aja lumayan ya, ada faktor risiko, ada biayanya dan seterusnya. Nah, jadi ini ada faktor batasan-batasan yang bisa dimasukkan, gitu ya. Nah, uniknya kalau di Pulau Jawa pilihan moda transportasi itu memang sangat beragam dan memang juga secara harga kompetitif, sehingga bahkan menggunakan motor, kereta api dan lain sebagainya, sehingga kalau kita lihat ada mudik gratis dan seterusnya. Nah ini sebenarnya bisa kalau diketahui ini salah satu alasannya karena mudik menggunakan motor rawan risiko, sehingga pemerintah atau banyak juga bukan karena faktor risiko juga memang diberikan untuk meringankan beban masyarakat. Nah, kemudian setelah diketahui konsepnya seperti ini, maka dilakukan pengumpulan data tadi ya, pengumpulan data di ini misalkan menggunakan pesawat biayanya 1.200.000 ya, kemudian kereta api 650, menggunakan bus 500, menggunakan kapal laut 400, menggunakan mobil pribadi 1.500.000 karena ada penyeberangan dan seterusnya. Kemudian menggunakan kereta plus bus ini kombinasi, harganya adalah 750 itu misalkan ya. Nah, waktu tempuhnya masing-masing berbeda nih ya. Ini yang jadi constraint nanti, yang jadi kendala nih, constraint. Ini juga jadi constraint, kendala, biaya. Ini jadi constraint. Kemudian tujuannya di sini nggak ditulis, tapi tujuannya adalah meminimumkan biaya. Ya, minimumkan biaya. Kalau kita tulis nanti minimumkan Z sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya nanti di slide berikutnya. Nah, ini kita buat model matematikanya. Jadi setelah mengumpulkan data, kita buat dulu model matematikanya. Tadi variabel yang kita punya tadi, kalau naik pesawat misalkan kita tulis X1, kalau dia menggunakan kereta api X2, bus X3, kapal laut X4, mobil pribadi X5, X6 adalah kombinasi. Nah, ini variabel-variabel ini kita yang mendesain ya. Namanya desain variabel. Ya.
Kemudian tujuannya tadi, fungsi tujuan meminimumkan biaya. Fungsi tujuan ini, fungsi tujuan tadi bisa teori optimasi ya di sini sebenarnya bisa minimum, bisa maksimum. Ini kita juga yang menentukan atau dari soal, di sini meminimumkan biaya. Nah, biaya mudik diminimumkan, tadi ada harganya, di input aja tadi 1.200.000 naik pesawat, berarti 1.200.000 X1. Kita bisa menulis dengan cara lain, misalkan di sini kita ambil 2 digit, misalkan 2 digitnya doang boleh, ya 12 misalkan, 12 X1 tambah 6,5 X2 misalnya, 6,5 X2 tambah 0,5 ditambah 5 X3 tambah 4 X4 tambah 15 X5. Nah, ini boleh cara penulisan begini. Nanti tinggal ditulis saja dalam kurung ribuan atau puluh ribuan, dalam puluh ribuan. Gitu. Nah, kemudian batasan lainnya, yang baik yang tertulis atau enggak tertulis. Nah, ini batasan yang lainnya apa? Kan kita mudik, pasti kita nggak mungkin naik pesawat pada saat yang bersamaan naik kapal laut. Nah, makanya di sini ada pilihannya tuh, batasannya nih X1, X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 itu nilainya sama dengan 1. Artinya kita milih salah satu tuh, 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Oh, ini artinya adalah kita naik pesawat. Tuh, kalau X2 berarti yang kita pilih naik kereta api misalkan 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 dan seterusnya sama dengan 1. Nah, ini kira-kira. Jadi batasannya adalah X1, X2 tambah X3 sampai X6 nilainya sama dengan 1. Itu artinya memilih ya. Itu batasan karena dia nggak bisa milih 2. Kalau milih 2 ada sendiri nih, kita bikin namanya variabelnya, namanya tadi X6 kombinasi. Jadi setelah naik kereta kita naik bus misalkan. Nah, ini namanya kombinasi. Ya. Nah, nanti bisa dikembangkan sebenarnya. Oh, kita naik mobil pribadi, terus naik kapal laut, misalkan mobilnya disimpan di parkiran, ya bisa. Nah, itu model. Nah, itu kembali lagi ke cara memahami masalah realnya. Kemudian batasan anggaran tadi. Nah, 2 juta, kurang dari 2 juta. Ini tadi 1,2 1.200.000 X1, 650 X2 dan seterusnya kurang dari sama dengan 2 juta. Ini batasan anggaran, ini batasan jamnya, jam perjalanan kita dibatasi, constraint atau kendala, ini constraint-nya di ini namanya constraint sumber daya atau uang, ya, nggak ada nama sebenarnya untuk constraint itu, ya kendalanya sesuai dengan kondisi real, yaitu uangnya 2 juta berarti pasti kurang dari 2 juta. Kemudian waktu yang kita batasi 48 jam, nggak boleh lebih dari 48 jam, maka semuanya di sini 2x1 tambah 36x2 itu terkait dengan jamnya tadi. Yang ini 2x1 tambah 62x2 tambah 40x3 tambah 48x4 30x5 30x6 38x6 kurang dari tadi 48 jam karena ini batas yang kita punya gitu. Ini juga sama, biaya kurang dari sama dengan 2 juta. Ya, ini yang namanya kendala, ini constraint. Ini constraint, kendala. Tujuannya minimumkan atau maksimumkan. Ini mau minimumkan biaya. Nah, berarti kita buat tadi namanya fungsi tujuan. Nah, ini fungsi tujuannya adalah ini tadi, biaya. Nah, kalau fungsi tujuan tadi nggak ada ini ya, hampir sama, nggak ada kurang dari sama dengan 2 juta, nggak ada. Ya, ini gini aja nih fungsi tujuan. Nggak tahu berapa habis uangnya, tapi yang jelas itu yang ini kalau ada kurang dari sama dengan itu namanya adalah constraint atau kendala. Ini constraint biaya, ini constraint waktu, ini constraint memilih moda transportasinya. Ada pertanyaan dulu untuk itu? Pak, izin Ya. tanya. Lalu untuk penyelesaiannya di sini tidak didetailkan? Ya, kalau penyelesaian nanti dulu. Ini kita baru apa namanya itu konsepnya. Kalau penyelesaian kan nanti kita menggunakan
menggunakan aplikasi Excel dan interpretasinya. Nah, di sini juga ada penyelesaian ya. Cuman penyelesaiannya kan tadi udah, kalau kita lihat dari model 1, model 2, dan model 3, nah ini kan udah ada penyelesaiannya, coba dilihat nih. Nah, ini Oke. alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Tujuannya apa tadi? Meminimalkan biaya. Nah, berarti udah dapet nih. Nah, minimal biayanya adalah $1.600. Nah, itu solusinya gitu ya. Kemudian itu yang dia belum dimodelkan dalam bentuk pemodelan matematika, tapi masih bisa dicoret-coret lah istilahnya. Seperti halnya kita beli tiket sekarang ini untuk kita mudik kan, kita lihat dulu mana jamnya yang masuk dan seterusnya. Ya sebenarnya secara nggak langsung kita udah mengoptimalkan biaya begitu ya. Yang mana yang murah, yang mana masih bisa digapai gitu. Contohnya, misalkan tiket pesawat itu murah memang biasanya, tapi yang pagi di Jakarta gitu, berangkatnya dari pagi ke Jakarta. Tapi kan kalau kita naiknya dari Bandung, kita harus ke Jakarta dulu. Nah, travelnya kan dari Bandung itu, kalau yang pagi itu nggak ada, adanya malam. Nah, itu biasanya jadi pilihan tuh. Ada sumber dayanya, sumber dayanya tiket murah, tapi nggak bisa ke lokasi dalam waktu misalnya modelnya gitu. Yang kedua tadi ini juga ya kalau kita runut dengan teori optimasi tadi kan ini namanya kondisionalnya, kemudian ini alternatifnya. Jadi kita punya 100 pagar panjangnya 100 meter lah, anggap meter, ini agak susah bahasanya feet. 100 meter, kemudian kita mau bikin pagar ya, bikin pagar ngasal juga kan bisa, tapi kan luasnya beda. Nah, ini kan luasnya beda-beda tuh. Nah, jadi ini tindakan namanya banyaknya alternatif tak terbatas tuh. Jadi kita geser panjangnya 10, lebarnya 5. Boleh, boleh. Karena kan kita punya sumber dayanya 100. Kalau ini masih berapa nih? 10, 20, 30. Nah, ini 30. Baru 30 nih ininya. Luasnya. Kelilingnya. Keliling itu dikaitkan dengan sumber daya tadi. Nah, karena tujuannya tadi adalah memaksimalkan luas, ya dilihat luas yang maksimal yang mana, yaitu dapatnya ini. Nah, gimana dapatnya? Tadi ternyata ini modelnya bukan model program linear, tapi model kalkulus. Jadi persamaan diferensial kalkulus. Nah, tapi sama bahwa tujuannya optimasi, jadi masuk dalam teori optimasi. Gitu. Nah, dan yang terakhir tadi adalah model mudik lebaran tadi. Jadi ada beberapa tindakan. Ini kondisi yang adanya seperti ini. Kemudian jadi seorang ingin pulang dari Jakarta ke Padang. Kemudian ya akhirnya kan kalau sekarang memang kalau kita bilang banyak orang yang menggunakan pesawat, ya benar. Tapi kalau dia tidak ada keterbatasan sumber daya khususnya biaya. Ya dia mau biaya tiket berapapun pasti alternatif. Kalau dia punya biayanya, dia mungkin akan menggunakan yang ini sebagai pilihan utamanya. Tapi banyak juga orang, ngapain ininya selisihnya lumayan juga ya. Misalkan ke Padang harga tiket pesawatnya 2 juta itu misalkan. Naik bus cuman 500.000 ya. Nah, berarti kan dia nggak mempermasalahkan misalkan ke Padang ini 2 hari ini misalkan. 2 hari, sedangkan ini cuman 2 jam, 1 jam setengah. Nah, dia nggak mempermasalahkan waktu ini di sini. Nah, tapi bisa dibuat dalam bentuk model matematika, program linear tadi. Nah, ini bentuk program linear yang akan kita pelajari itu seperti ini. Dan itu juga tentu maksudnya bagaimana mahasiswa nanti bisa memahami, oh ini bentuk program linear loh. Karena nanti ketika di praktikum ataupun di teori di sini, ini udah langsung masuk kepada bentuk-bentuk yang udah tinggal pakai ya. Jadi itu kalau nggak dipahami agak rumit cara menjelaskannya. Contohnya begini. Nah, di sini udah
bentuk tinggal pakai nih. Ready Made Company, dia memiliki material 1 bahan baku, dia memiliki material 2, dan dia mau punya juga jumlah untuk exterior paint-nya, keuntungannya misalkan di sini maksimal dia 5 per ini 1000. Nah, ini cara membacanya nanti di sini. Nah, ya. Jadi di sini sebenarnya nggak akan terlalu, istilahnya nggak akan teorinya, di sini nanti tinggal pakai. Kan bisa menginterpretasikan, oh ini apa sih yang dimaksud dengan fungsi tujuannya, apa sih yang dimaksud dengan kendalanya, apa yang dimaksud dengan tadi alternatif tindakannya, bagian mana yang harus dioptimalkan, begitu. Gitu ya. Ini kalau profit, ceritanya profit. Pasti dia bercerita mengenai mengoptimalkan keuntungan, maksimum keuntungannya. Lihat aja. Nah, ke bawahnya. Nah, kan profit. Pasti ceritanya menggunakan maksimum keuntungan. Nah, ini maximize. Nah, ini maksimum keuntungan Z sama dengan 5x1 plus 4x2. Ini constraint kendala-kendala yang tadi. 6x1, 4x2, kurang dari 24. Nah, sebenarnya dari tabel ini aja tadi. 6x1, nah ini. 6x1, 4x2, kurang dari sama dengan 24. Gitu. Ya. Itu nanti penggunaannya begitu. Ya. Kemudian, ada lagi pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Ya. Nah, tadi saya ulangi, ini kondisi realnya kita memahami dulu. Nah, kalau untuk berikutnya sebenarnya kita jarang akan ketemu dengan kondisi real ya, karena udah praktek itu udah langsung ada nih persamaannya, ya. Jadi tinggal kita menginterpretasikan aja, oh ini X1 apa, X2 apa. Jadi bukan dalam bentuk narasi, ini narasi ya. Ya. Kemudian ini ada alternatif keputusan, bisa naik pesawat, bisa naik kereta, bus, segala macam. Kemudian kita cari data tentang ini, ya. Kemudian kita tujuannya meminimumkan biaya perjalanan. Nah, ini batasan itu kendala ataupun kita inginnya bagaimana ya? Saya ingin nyampe ke rumah misalkan tanggal sekian, jangan lama di jalan ya. Itu namanya batasan. Jadi kalau saya berangkat tanggal 7, saya pengen di rumah tuh maksimal tanggal 9. Oh, kita punya batasan di sini 3 hari atau berapa jam di sini. Nah, ini namanya batasan. Kemudian anggaran, kita punya anggarannya berapa? Budget maksimalnya, ya kan? 2 juta ya, berarti ini namanya batasan anggaran. Dan faktor yang lainnya, keamanan dan kenyamanan. Gitu ya. Keamanan dan kenyamanan, contohnya apa? Orang naik pesawat lebih aman dan nyaman, belum tentu. Ya, saya dengar banyak juga misalkan yang Chinese begitu, mereka nggak suka naik pesawat karena takut jatuh. Ya sama, semuanya juga takut jatuh. Tapi karena ada pilihan naik pesawat atau kereta, nah banyak juga akhirnya walaupun mahal mereka naik kereta. Ya. Ya, makanya kereta yang eksekutif itu biasanya orang yang biasa naik pesawat tuh takut jatuh, jadi dia naik kereta eksekutif jarak jauh itu. Biasanya Jakarta Surabaya tuh. Ya, itu contohnya. Jadi ada faktor keamanan dan faktor kenyamanan. Gitu. Nah, ini kemudian bisa dibuat model matematikanya. Nah, ini yang nanti bisa disebut dengan program linear yang terkait dengan materi kita. Jadi kita akan banyak membahas terkait dengan program linear. Program linear balik lagi yaitu dia pangkat 1 bersama linear pangkat 1, ini pangkat 1 semuanya, si variabelnya tidak ada perkalian. Ya. Nah, ini disebut dengan kalau sama dengan namanya sistem SPL, sistem bersama linear. Kalau kurang dari seperti ini namanya adalah program linear. Ya. Nanti karena kalau kurang dari atau lebih dari ada yang bisa dioptimalkan tadi. Ya, contoh yang paling sederhana tadi kan
Kalau saya punya, kalau saya mau beli 2 buku plus 1 pensil, sebenarnya saya punya uang 10.000 nih, berapa banyak buku yang saya bisa beli dan pensil yang bisa saya beli, gitu. Ya, belum tahu, ya kan karena harganya di sini, kalau harga bukunya misalkan, harga bukunya 1.000, harga pensilnya, kebalik, harga bukunya 2.000, harga pensilnya 1.000. Nah, pilihan alternatifnya kan banyak tuh. Saya beli bukunya semuanya 5 buku nih saya beli, ya berarti kan 5 kali 2.000, 10.000 tuh, pas lah, 10.000. Kurang dari atau sama dengan ya, bisa begini, kurang dari sama. Atau saya ingin beli pensilnya kan 10, saya beli 1 kali 10 pensil kali 1.000, harganya 10.000 juga. Oh ternyata bisa optimal juga nih. Nah ini kan dua-duanya optimal ya. Baik lagi mau milih apa. Kalau mau ada buku dan pensil, pilihannya gimana? Ya, misalkan 3 buku, 3 buku berarti 3 kali 2.000 tambah 4 kali 1.000. Nah berarti saya bisa menggunakan 3 buku, 4 pensil gitu. Ya tergantung harganya ya gitu. Kemudian beberapa model riset operasi tadi adalah model linear programming. Ini yang kita akan pelajari di awal-awal adalah model linear programming. Ini. Kemudian integer programming, integer adalah bilangan bulat, hampir sama, network, non-linear programming, kita nggak belajar di sini. Ya, kemudian dynamic programming juga nggak dipelajari di sini. Kemudian algoritma, kalau algoritma itu menggunakan aplikasi atau komputer ya, berbasis tadi AMPL atau yang paling mudah nanti pakai Excel ya. Kemudian nanti pemrogramannya pakai AMPL. AMPL tadi berbasis Google Colab ya. Tujuannya kalau yang lebih rumit tadi menggunakan heuristik ya, tapi kita juga nggak mempelajari di sini. Dan ya. Nah, teori optimasi sebenarnya secara singkat seperti ini ya. Jadi real case yang ada di dunia nyata kemudian dibuat dalam pemodelan atau asumsi ya, dipelajari ya, disederhanakan, di asumsi itu variabel ya, dibuat variabelnya. Jadi variabel-variabelnya apa aja yang bisa jadi variabel itu dibuat. Nah, dituliskan menjadi persamaan matematika, jadilah dia model. Nah, secara sederhana dia seperti ini. Kalau sudah menjadi model, maka sebenarnya apalagi kalau modelnya program linear, model yang sudah punya teorinya, maka pasti bisa digunakan optimasinya. Nah, gitu ya. Jadi mentransformasi dulu real case menjadi model dengan membuat beberapa asumsi-asumsi. Nah, itulah menyelesaikan problem secara sistematik ya. Maka sebenarnya keunikan di situ ketika kita belajar pemrograman, belajar sains data, matematika, itu sebenarnya meningkatkan cara kita berpikir bagaimana suatu permasalahan bisa diselesaikan secara teratur, sistematik, kemudian optimal begitu ya. Nah, jadi belajar seperti itu. Kalau saya meresum sedikit aja seperti hal yang dilakukan misalkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya, KDM. Ini makanya saya bukan pro Deddy Mulyadi, tapi maksudnya menilai secara sains gitu misalkan. Apa yang dilakukan Deddy Mulyadi itu sangat menarik bagi saya untuk mengkajinya, yaitu dia
beliau di tahun pertama ingin membangun seluruh infrastruktur jalan di Jawa Barat. Karena yang dilakukan adalah sederhana saja menghitung panjang jalan di Jawa Barat. Panjang jalan di Jawa Barat, khususnya provinsi. Setelah itu yang dilakukan adalah menanyakan ke sekdanya berapa biayanya, berapa biaya untuk membangun jalan. Kemudian yang ketiga adalah setelah biayanya diketahui, mengecek APBD-nya, mengecek APBD di Jawa Barat, khususnya untuk pembangunan infrastruktur ada nggak? Kalau nggak salah misalkan biayanya 8 triliun tuh. Ada nggak di APBD? Ada 8 triliun, langsung dialokasikan semuanya, maka hasilnya seluruh Jawa Barat itu jalannya jadi bangun merata, itu bagus, mulus, untuk pembangunan penerangan dan seterusnya. Nah itu yang menarik bagi saya untuk kajian secara sains ya. Artinya hal seperti itu tentu makanya teori dan praktek itu kan berbeda. Beliau bisa mempraktekkan ya karena beliau gubernur. Tapi kita sebagai mahasiswa kita memiliki teori. Teori itu yang mahal, ya. Teori itu yang mahal. Buktinya banyak wilayah lain itu nggak bisa melakukan ini. Wilayah lain nggak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat karena teorinya dia nggak sampai. Teorinya dia nggak sampai, kalaupun dia tahu seperti sekarang sudah tahu, dia nggak bisa melakukan, nggak bisa, macam-macam lah banyak alasan, gagasannya seperti apa. Jadi yang mahal itu adalah di sini, di konsepnya. Jadi ke mahasiswa belajar memiliki konsep itu bukan bahasanya, bukan omon-omon ya, tapi suatu konsep yang dia punya nilai jual, nilai lebih dan seterusnya. Ya. Betul. Kalau kita cerita mengenai kemajuan bangsa Indonesia, sebenarnya bangsa Indonesia dari dulu juga udah maju. Ketika Pak Habibie mau buat pesawat kan, maka sebenarnya Amerika kan, Boeing dan seterusnya itu ya dia akan bangkrut kalau nggak menjadi pesaing gitu. Ya. Sehingga sudah selesai. PT.DI di Indonesia selesai karena tidak dikembangkan, alasan segala macam. Intinya padahal ya punya anak bangsa Indonesia mampu merealisasikan, mampu membuat pesawat begitu. Nah itu aja contohnya, itu berapa ribu pesawat yang dibutuhkan oleh Indonesia, berapa engineer, berapa penumpangnya yang ini, wah luar biasa. Pasti Indonesia tuh ya dari sini, dari pesawat aja nggak mungkin lapangan kerja tuh lebih dari cukup gitu, belum dari bidang-bidang yang lainnya. Nyatanya kan seperti itu. Nah itu kita bicara tentu udah di level yang lain, yaitu level negara atau pemerintahannya. Ya. Sama. Kemudian 5 fase implementasi riset operasi. Nah ini yang tadi dikerjakan diresuma menjadi 5 bagian ya, yaitu definisi masalah. Tadi alternatif, tujuan, batasan, ini kita mendefinisikan masalahnya, ruang lingkupnya ya. Kemudian mengkonstruksi model, jadi menerjemahkan ke dalam bentuk matematika, jadi konstruksi model disebutnya. Kemudian solusi model, solusi tadi alternatif daripada ini ya, solusinya menggunakan metode apa, ini kan bisa tadi kalkulus, linear programming dan lain sebagainya, ada banyak ya. Kemudian validasi model, validasi itu dicek setelah menggunakan solusi tadi nyambung nggak, atau misalkan mengenai waktunya negatif ya,
hasilnya waktunya -5, nggak nyambung, berarti nggak valid modelnya, begitu. Kira-kira gambarannya. Kemudian implementasi solusi ini menerjemahkan hasil menjadi instruksional. Jadi sudah ada hasilnya, tinggal diterjemahkan. Itu 5 fase implementasi riset operasi. Ya. Ini sama, mendefinisikan masalah tidak dijelaskan. Kemudian mengkonstruksi model, membuat persamaan matematikanya. Persamaan matematika yang standarnya tadi, kita mencari variabelnya dulu. Yang mana sih yang namanya variabel itu? Jadi 2 buku 1 pensil, berarti buku dan pensil. Nah, itu 1 buku ini X1, pensil itu X2. Nah, itu namanya variabel. Jadi kita cari variabelnya, sehingga bisa dibuat tadi persamaannya, fungsi tujuannya, persamaan matematika, batasan masalahnya, gitu. Solusi model tadi bisa model simplex, program linear, dan ya model Dijkstra untuk network, kalkulus diferensial, dan lain-lain. Ya, menyesuaikan. Kita nanti fokusnya di sini. Kemudian validasi, ini salah, validasi model. Validasi itu dilihat nanti bisa dengan uji intuisi, misalkan apakah modelnya masuk akal atau enggak, output dan inputnya, ya. Kemudian perbandingan data historis, data yang ada, ya, dengan output dari modelnya. Kemudian terakhir simulasi, ya, disimulasikan nanti, oh ini grafiknya itu potensial atau grafiknya ada keanehan. Nah, itu berarti tidak valid atau seperti apa, ini interpretasinya. Jadi bisa dilihat dari simulasi, dari intuisi, dan perbandingan dengan data historis. Kemudian implementasi itu penerjemahkan hasil menjadi kebijakan atau setidaknya menjadi bahasa yang bisa dipahami, ya. Di optimalnya tadi misalkan ini kan optimalnya tadi luas itu optimalnya 625. Jadi yang namanya implementasi adalah kita membuat statement untuk mendapatkan luas terbaik, maka diperlukan panjangnya 25 dan lebarnya 25, maka kita dapatkan luas terbaik. Nah, itu namanya statement ataupun implementasinya, ya. Ini juga yang lain untuk mudik lebaran, karena ini belum dihitung, ya. Nah, ini belum diselesaikan di sini, belum dihitung. Jadi di sini kita nggak bisa menentukan, nggak bisa mengimplementasikan. Tapi kalau yang lainnya tadi bisa, sudah ada jawabannya, jadi bisa. Kemudian, nah itu dia implementasi. Kemudian komunikasi, menyampaikan instruksi kepada orang yang melaksanakan ini tadi hasilnya, kemudian diawasi pengawasan. Ini aktivitas yang lebih ini, ya, follow up lah ke depan, begitu, kalau udah bisa diimplementasikan, gitu. Nah, jadi teori optimasi berawal dari pernyataan sederhana. Kita mau memaksimalkan atau meminimumkan sesuatu. Kalau misalkan sekarang terjadi peperangan antara Amerika dan Iran, muncul pertanyaan sederhana. Kita mau meminimalkan korban. Kedua belah pihak pasti mau meminimalkan korban. Maka pasti yang jatuhi bom itu tempat-tempat strategisnya. Kemudian mau menginikan biaya perang itu mahal, meminimalkan biaya, ya tentu setiap peluru atau setiap ini yang dikeluarkan, nuklir dan seterusnya, torpedo dan seterusnya, itu biaya, ya. Maka dia ini mengoptimalkan itu.
Nah, sumber daya yang ada berapa, misalkan berapa roket yang dia punya, berapa personel, berapa senjata, dan seterusnya. Nah, kira-kira gambarannya begitu. Jadi banyak hal yang secara implisit, eksplisit, sadar atau nggak sadar, sebenarnya kita melakukan namanya teori optimasi dalam keseharian kita. Namun, jadi ini juga cukup luas, bisa dikembangkan untuk proyek sebenarnya, tinggal digali lagi mau temanya apa, menggunakan metode apa, alat bantunya dan seterusnya. Kalau kakak tingkat tuh ada yang menggunakan ini ya, optimasi rute pengiriman barang, gitu. Ada yang mengambil skripsi seperti itu. Demikian untuk materi mengenai teori optimasi di pertemuan pertama ya. Jadi jangan terlalu khawatir karena tadi terkait dengan teori dan untuk pertemuan berikutnya ya nggak akan seperti pertemuan pertama seperti ini, tapi udah langsung ke model-modelnya ya. Kalau pertemuan berikutnya adalah model pemrograman linear. Jadi kita langsung ke model pemrograman linear seperti ini. Buat modelnya, mana variabelnya, mana objektifnya. Objektif itu adalah fungsi tujuan, mana kendalanya. Nanti ditulis ini, oh ini variabelnya. X1 mengenai banyaknya produksi exterior paint atau cat exterior, X2 interior paint. Jadi dibuat profitnya setiap itunya adalah 5 dolar, berarti 5x1. Profitnya yang interior 4 dolar, berarti 4x2. Kemudian maksimalkan ininya, maksimalkan keuntungan berarti 5x1 tambah 4x2. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, dari sini nanti bisa langsung saya visualisasikan aja secara sederhana di ini. Nah, inilah dia secara visual kalau dua variabel masih bisa digambarkan. Ini persamaan-persamaannya, ini namanya persamaan kendala, kalau kurang dari sama dengan, ini namanya constraint. Kemudian fungsi tujuan, memaksimumkan biaya. Nah, memaksimumkan biaya, nanti di sini, ini namanya garis-garis putus ini memaksimumkan biaya. Nah, ternyata dia ketemunya yang optimal itu di sini di titik C. Nah, titik C itu titiknya berapa? 3, X1 sama dengan 3, X2 sama 1,5. Nah, keuntungannya berapa? $21.000. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya. Tapi gambarannya kira-kira begitu.